息子よ。 Di episode sebelumnya, Mash tak bisa memantulkan serangan dasar dari Margaret. Margaret pun sudah pede kalau serangannya itu mengakhiri pertarungan mereka. Namun, Mash berhasil menghindari benturan dan berbalik menyerang Margaret. Dan luar biasanya, Margaret selamat dari benturan tanpa terluka sedikit pun. Meski sipit tak terlihat matanya, Kaldo bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum terbanting ke tanah, Margaret menciptakan bantalan suara untuk melindungi dirinya. Margaret lalu kembali menyerang Mash dengan serangan bertubi-tubi yang jauh lebih brutal. Serangan itu pun bisa dihindari oleh Mash yang berlari ke belakang Margaret. Namun kali ini, Margaret bisa menyadari posisi Mash dan siap untuk menyerang. Mash yang mau menyerang pun tidak jadi, karena Margaret lebih diuntungkan. Dan tiba-tiba, pertarungan mereka terhenti di momen yang menegangkan. Dot dan yang lainnya pun jadi bingung, kenapa pertarungan tiba-tiba terhenti. Margaret menyadari satu hal, kalau Mash sedang mencoba melindungi sesuatu. Yang karena hal itu, pertarungan mereka sempat terhenti karena Margaret ingin pertarungan yang serius. Dan bisa-bisanya, Mash berusaha melindungi kue sus, sehingga harus diamankan dulu. Lance pun sadar betul, kalau keduanya masih mengukur kemampuan. Semua penonton pun langsung heboh sehingga pertarungan jadi semakin meriah. Dan sekarang, keduanya bisa bertarung secara serius tanpa ada hambatan lagi. Margaret pun langsung menyerang Mash dengan sihir yang jauh lebih kuat. Dari telinga Mash pun keluar darah karena mencoba menangkis serangan tersebut. Margaret mengatakan, jika sihirnya bukan sihir biasa yang bisa ditangkis dengan pukulan. Serangan itu menembus tubuh Mash, yang membuat Mash tak bisa menangkisnya. Dengan kata lain, Mash adalah orang yang tak cocok untuk melawan Margaret. Konyolnya, Mash dibuat budek sebentar dan tak mendengar Margaret ngomong apa. Tak sampai di situ, Margaret pun terus menyerang Mash menggunakan sihir yang sama. Dan sekuat apapun Mash bertahan, serangan itu tetap tembus-tembus juga. Hal itu membuat Margaret sedikit kecewa, karena Mash tak bisa melawan balik. Sensasinya seolah keluar dari tubuh Mash, sehingga tak bisa menangkisnya. Margaret lalu menggunakan sihir orkestra, yang kekuatannya jauh lebih besar. Sihir itu memunculkan beberapa trompet berukuran besar, yang mengelilingi posisi Mash. Setiap trompet dilengkapi dengan biola, yang akan menjadi sumber suaranya. Dari trompet itu keluar suara sangat keras yang mengganggu pendengaran. Dan saking kerasnya, tanah di sana pun sampai bergetar akibat kerasnya suara tersebut. Mash pun terlihat kebingungan bagaimana caranya menghindari serangan tersebut. Finn dan Dot pun dibuat cemas karena serangan itu bisa berakibat fatal. Menurut Kaldo, Margaret tak perlu serius untuk menyelesaikan pertarungan ini. Para penonton pun sudah menduga kalau Mash tak akan bisa menandingi Margaret. Namun tiba-tiba, Mash menarik kaki Margaret ke dalam tanah dan menguburnya hidup-hidup. Yang dimana, Finn melihat apa yang terjadi yang tidak dilihat oleh orang lain. Yang ternyata, Mash menggali tanah dan masuk ke dalamnya untuk meredam gelombang suara. Hal itu membuat Finn bingung, karena seharusnya gelombang suara merambat dengan cepat. Dan sekarang, Mash ada kesempatan untuk menyerang Margaret yang terkubur. Para penonton sama sekali tak menyangka kalau Mash akan menghajar Margaret secara brutal. Margaret pun sudah seperti samsak yang dihajar bertubi-tubi tanpa henti. Namun tiba-tiba, Mash mendengar suara Margaret dan langsung terpental begitu saja. Di luar dugaan, Margaret masih bertahan dan menggunakan sihir sound metamorfosis. Sihir itu mengubah wujud Margaret dan membuat kekuatan sihirnya meningkat pesat. Di tempat lain, Ryo mendapat laporan kalau Innocent Zero sedang bergerak ke Easton. Ryo tak menonton pertarungan Mash karena tugasnya menjaga keamanan. Untuk sekarang, Ryo membutuhkan bantuan Orter dan Kaldo untuk mengulur waktu. Shin lalu kembali ke pertarungan Margaret melawan Mash. Margaret mengatakan kalau ini adalah wujud aslinya saat mengeluarkan sihir. Mash pun sempat menahan tawa karena wujud asli Margaret seperti anak kecil.
Yang ketika Margaret menjentikan jarinya, dia pun berpindah ke samping Marsh dan meniup telinga Marsh. Kejadian itu pun membuat Lemon langsung histeris melihatnya. Marsh dibuat sangat merinding karena sensasi ditiup telinga susah dijelaskan. Yang mengejutkan, Margaret bisa bergerak sangat cepat saat dia menjentikan jarinya. Dan dari suara jentikan itulah Margaret bisa berpindah secepat suara. Yang dimana, sihir itu bisa membuat Margaret berpindah melalui suara. Dengan kata lain, Marsh harus lebih cepat dari suara agar bisa mengejar Margaret. Namun, hal itu bukan hal mudah yang membuat Marsh kelingkungan dibuatnya. Saking cepatnya, para penonton pun sampai mengira kalau Margaret berteleportasi. Marsh pun dihajar terus-terusan hingga serangan Margaret membanting Marsh ke tanah. Margaret pun mengakui kalau Marsh adalah lawan yang kuat. Meski begitu, Marsh masih bisa bangkit dengan satu tangan yang sengaja menyentuh dinding. Lagi dan lagi, Margaret pun kembali menyerang Marsh menggunakan teknik yang sama. Namun kali ini, Marsh bisa menghindari serangan cepat tersebut. Para penonton pun bertanya-tanya, bagaimana cara Marsh menghindari serangan tersebut. Semua pertanyaan itu dijawab oleh Kaldo, yang menjelaskannya secara detail. Katanya, Marsh memakai pemindahan suara, dan gerakan suara lebih cepat di benda padat. Dengan Marsh yang menyentuh dinding, dia bisa merasakan suara itu lebih cepat dari serangannya. Entah sejak kapan, tangan Margaret sudah dipenuhi sautar, sehingga tak bisa membuat suara. Dan sekarang adalah giliran Marsh, yang bersiap untuk menyerang. Marsh pun menghantam Margaret sangat keras, hingga tersungkur ke tanah. Menurut Lance, pertarungan ini belum selesai karena Margaret masih menyimpan sihir sekon. Dan benar saja, Margaret pun menggunakan sihir sekon yang menjadi sihir terkuatnya. Dan seketika, semua orang yang menonton pun jadi bengong berjamaah melihat sihir tersebut. Sihir itu lalu memunculkan sebuah lonceng yang disebut lonceng kematian. Dalam semenit, lonceng itu akan berbunyi dan melumpuhkan siapapun yang mendengarnya. Bahkan, jarak jangkauannya mencapai 2 km yang terbilang sangat jauh. Meski begitu, para penonton akan tetap aman karena terlindung oleh pembatas arena. Dan satu-satunya cara menghentikan lonceng itu dengan merebut tongkat sihir Margaret. Marsh punya waktu semenit untuk mengejar Margaret yang bergerak secepat suara. Yang ketika dimulai, Marsh pun mengerahkan sekuat tenaganya untuk menangkap Margaret. Namun tetap saja, Marsh tak bisa mengimbangi kecepatan Margaret. Hingga sisa 10 detik, Marsh berhasil menangkap Margaret dengan cara di luar nalar. Wahlberg bisa tertawa lepas, karena Marsh bisa mengalahkan Margaret tanpa sihir. Finn dan Dot pun sampai menangis bahagia melihat kemenangan Marsh. Margaret mengakui Marsh kuat dan menerima kekalahannya dengan lapang dada. Kaldo pun baru menyadari kalau Marsh adalah orang yang sangat menarik. Dan tiba-tiba, Innocent Zero menghancurkan pembatas arena dan menerobos masuk. Hancurnya pembatas itu menimbulkan getaran besar yang dirasakan oleh semua orang. Innocent Zero lalu menunjuk ke arah langit dan menggunakan sihir untuk menghentikan waktu. Semua orang di sana pun langsung mematung dan tak ada yang bisa gerak. Dan faktanya, Marsh adalah putra Innocent Zero yang selama ini dicari-cari. Innocent Zero ingin menyatukan Marsh dengan dirinya agar bisa menjadi sempurna. Namun, rencana itu dihadang oleh Wahlberg yang masih bisa bergerak.